Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Nyoto MM ya. Melanjutkan yang kemarin, bagaimana setelah kita daftar halaman Facebook atau membuat fanpage, terus apa yang kita lakukan, gitu ya. Teman-teman, setelah kita membuat halaman seperti ini, selanjutnya adalah kita men-settingnya. Settingannya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini punya saya ya, saya bikin. Nah, tombol-tombol di atas ini teman-teman bisa mempelajarinya satu persatu, gitu ya. Nah, ini apa, ini apa, ini apa, ini tombol apa, ini semuanya ada fungsinya. Nah, tujuannya apa? Nanti ketika Anda sudah upload gitu ya, sudah mulai posting gitu, ini contohnya seperti ini, maka Anda akan memiliki kesempatan atau Anda akan mendapatkan fasilitas untuk iklan gitu ya. Kalau selama ini kita ngiklan di Facebook itu tanpa berbayar atau manual gitu ya. Kemudian lakunya hanya gitu-gitu aja. Nah, ternyata maunya Facebook kita itu iklan berbayar. Nah, nanti ketika Anda sudah pasang, sudah disetting, kemudian sudah mulai upload produk, maka Anda akan ditawari seperti ini ya, ditawari untuk mengiklankan postingan tersebut. Nah, fungsinya buat apa iklan? Iklan itu seperti ini teman-teman. Nah, iklan itu seperti ini. Kita bisa membuat targetnya orang yang akan kita kasih promo, atau orang yang akan melihat tayangan promosi kita itu siapa saja. Itu bisa kita target gitu, bisa kita ukur melalui ini gitu, bisa kita cari di sini. Ini contoh, nah edit ya. Nah, di sini ada negara atau ada wilayah gitu ya. Ini kita bisa setting sedemikian rupa. Kalau misalnya kita orang Indonesia, kemudian iklan kita tidak disetting Indonesia, maka iklan kita tidak akan kemana-mana, akan ke luar negeri. Yang membeli siapa, gitu ya. Nah, misalnya kita tinggal di Solo atau di Surabaya gitu ya, di Surabaya. Kemudian mau ngiklan produk yang sehari basi, atau misalnya kue brownies, itu kan daya tahannya cuma 1 hari, expirednya cuma 1 hari. Nah, Anda bisa ngiklan di wilayah Surabaya. Lokasi targetnya hanya khusus Surabaya saja, sehingga pengirimannya itu someday service atau pakai GoSend gitu ya. Nah, itu bisa kita setting seperti itu. Nah, kemudian tambahkan peminat. Misalnya kita menjual brownies atau menjual pakaian, itu menjual pakaian wanita. Tentu kita akan menambahkan orang-orang yang dengan karakter atau demografi yang cocok dengan pakaian tersebut. Contoh, kalau kita menjual baju gamis, menjual kerudung gitu ya, tentu kita akan mentargetkan di sini orang-orang yang Islam misalnya. Ya, nah setidaknya seperti itu. Ini kan muncul seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita rubah lagi, nanti setelah Islam apa? Pengajian. Ini kurang. Nah, ini. Atau mungkin kita bisa memasukkan sebuah kategori yang lazim dipakai oleh masyarakat, misalnya nama tokoh misalnya. Gus. Nah, ini Gus Miftah. Karena salah satu idolanya orang Islam, nah, itu misalnya Gus Miftah, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, teman-teman, seperti itu settingannya. Setelah itu kita bisa men-setting lagi, selanjutnya adalah usia. Misalnya ini, usia 18. Kalau kita tidak menyetingnya, usia 15 mungkin mereka akan membaca iklan kita. Usia 65 mereka akan tetap membaca iklan kita, namun mereka tidak akan membeli karena produk yang kita tawarkan tidak sesuai dengan kriteria atau di usia mereka. Usia 15 sampai 18 mereka mungkin hanya sekedar ingin tapi tidak punya uang, sehingga tidak langsung eksekusi ketika menghendaki sesuatu. Usia 55 ke atas juga masih mungkin senang dengan produk yang kita jual, tapi mereka sudah tidak butuh gitu ya. Nah, kita bisa men-setting seperti itu.
usia bisa diperkecil. Oh, usia produktif yang pegang uang dan bekerja itu adalah di usia 28 misalnya, mereka bekerja dan mereka pegang uang. Jadi ketika menghendaki sesuatu mereka bisa langsung ingin membelinya. Kemudian usianya di paling atas juga begitu. Nah, ini laki-laki, perempuan, misalnya kita menjual produk obat kuat laki-laki ya, tentu kita tidak bisa menawarkan produk itu kepada perempuan gitu ya. Akan lebih rumit lagi. Kita paruh di laki-laki. Atau kita menjual jilbab, ya jangan sampai iklannya nyasar ke yang laki-laki. Tentu kita setting perempuan. Oke. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke situ semua, itu yang perlu diperhatikan adalah lagi yang tadi saya ingatkan kembali lagi adalah ini Anda buka dulu ya. Kemudian kalau kemarin Anda belum upload satu pun, pastikan Anda segera upload sekarang. Nah, lihat tombol di sini. Nah, buat postingan ya. Nah, masukkan foto, kemudian kasih ini penjelasan, sudah itu kirim. Kemudian setiap hari lakukan undang teman. Undanglah teman-teman Anda untuk menyukai ini gitu ya. Nah, upayakan sekali lagi kalau misalnya produk Anda adalah produk perempuan ya, Anda mengundang teman-teman yang perempuan. Jangan asal undang gitu ya. Tidak semua kita undang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu, silahkan dipraktekkan gitu ya, karena ilmu sebagus apapun tidak akan menjadi apa-apa ketika tanpa dipraktekkan. Jadi semua akan basi, tidak ada menjadi prestasi tanpa aksi yang bertubi-tubi. Oke, selamat mencoba, salam laris.